الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين الأئمة الهداة المعصومين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم بحق محمد وآل محمد عليك صل على محمد وآل محمد وارزقنا ووالدينا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا من بعدنا حب محمد وآل محمد اللهم أحينا على ذلك وأمتنا على ذلك واحشرنا في زمرة من أحب محمدا وآل محمد مع محمد وآله يا كريم. أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Segala puji hanya milik Allah yang hanya darinya kita memperoleh nikmat dan hanya darinya kita memperoleh segala petunjuk dan bimbingan. Karena itu pujian dan syukur hanya mutlak milik Allah. Lahul hamdu fil ula wal akhirah. Semenjak kita dilahirkan oleh Allah, yang akan kita ungkapkan adalah Alhamdulillah. Semenjak kita dibimbing oleh Allah untuk memperoleh bermacam-macam karunia nikmat ini pun kita hanya mengatakan Alhamdulillah. Dan kalimat Alhamdulillah sampai kelak kita bawa ketika kita di depan pintu surga, ingin masuk surga. Al-Quran menceritakan bahawa kelak di sana ungkapan kita adalah Alhamdulillah alladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Bahkan dalam beberapa riwayat disebutkan kelak Allah memberikan bermacam-macam nikmat kepada orang di surga. Ketika yang menerima di surga mengatakan Alhamdulillah, di sana pun akan ditambah oleh Allah. Begitulah janji Allah. Setiap mengucapkan kalimat itu dan mensyukuri nikmat Allah, pasti Allah akan menambah nikmat tersebut. Malam ini kita bersama-sama bersyukur kepada Allah dan layak untuk mengucapkan Alhamdulillah, karena malam ini adalah malam pertama setelah kita pisah sebelum Ramadan. Artinya majlis taklim ini libur hampir 3 bulan, dan hari ini kita dipertemukan lagi oleh Allah. Hari ini kita diberi taufik kembali oleh Allah untuk memulai majlis taklim. Mudah-mudahan ini taufik sampai ke akhir tahun berikutnya, dan diberi taufik untuk menghadiri dan diberi taufik untuk bisa mengamalkan apa yang kita peroleh dari hasil majlis taklim ini. Lebih indah karena awal pertemuan kita setelah libur lama ini adalah di hari milad Al-Imam Ar-Ridha. Hari ini tanggal 11 Dzulqa'dah sejarah mencatat adalah hari kelahiran Al-Imam Ar-Ridha, imam ke-8 dari imam Ahlul Bait alaihimussalam. Kita akan bicarakan malam ini berkaitan dengan beliau insyaallah. Tetapi sebelum kita membahas berkaitan dengan Al-Imam Ar-Ridha, indah kiranya di awal pertemuan ini kita mulai melihat apa yang telah kita lakukan, apa yang sedang kita saksikan, apa yang terjadi di antara kita sesama kita, atau apa hasil Ramadan yang kita sama-sama telah hidup dalam bulan itu dan mengamalkan apa yang dianjurkan oleh Allah untuk mendekatkan diri pada Allah. Kalau kita masih ingat doa Ramadan yang Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita,
agar kita baca sebulan penuh dalam setiap sholat 5 waktu. Antara lain doa itu yang mengajarkan kepada kita untuk kita lebih mulai prihatin dan lebih memikirkan sesama saudara kita. Rasul mengajarkan doa yang pasti insyaallah saya yakin antum baca di bulan Ramadan kemarin. Allahumma aghni kulla faqir, Allahumma ashbi' kulla ja'i', Allahumma aksu kulla uryan, Allahumma qdi daina kulli madin, sampai semuanya artinya adalah memohon kepada Allah agar sesama kita kaum mukminin yang lapar diberi kenyang oleh Allah, yang tidak memiliki pakaian diberi pakaian oleh Allah, yang mempunyai hajat dikabulkan hajatnya oleh Allah, yang sakit disembuhkan oleh Allah. Dan di antara doa itu adalah di tengah-tengah itu Allah Rasul mengajarkan kita aslih kulla fasidin min umuril muslimin. Ya Allah, selesaikan, perbaiki semua kerusakan yang ada di tengah kaum muslimin. Ini doa Rasul yang Rasul ajarkan kepada kita kepada Ramadan. Dan Ramadan yang diterima oleh Allah adalah yang menghasilkan buah bahwa 11 bulan setelah Ramadan kita akan konsekuens dengan Ramadan kita. Salah satu tanda Ramadan kita diterima oleh Allah bahwa 11 bulan berikutnya mulai Syawal sampai Sya'ban kelak kita dalam kontrol Allah dan dalam praktekkan apa yang dianjurkan Rasulullah dalam bulan-bulan Ramadan tersebut. Karena orang berkata, dan itu mungkin disebutkan dari beberapa aqwal al-arifin atau bahkan riwayat, orang yang sukses hari Jumatnya seminggu ke depan dia sukses. Orang yang sukses di bulan Ramadannya sepanjang setahun ia akan sukses. Dan orang yang hajinya mabrur diterima oleh Allah, maka sepanjang umurnya ia akan sukses dalam lindungan Allah. Kita setelah keluar dari bulan Ramadan, tapi kita masih menyaksikan apa yang terjadi pada saudara-saudara kita kaum muslimin. Kalau kita benar-benar fokus pada Ramadan untuk mendekatkan diri pada Allah, maka nilai Ramadan itu kita akan bawa sepanjang 11 bulan ke depan ini. Jangan kita menutup mata, jangan kita acuh tak acuh melihat keadaan muslimin saudara kita sama muslim, apa yang terjadi di tengah-tengah mereka. Sebenarnya Ramadan kemarin ini adalah satu karunia besar Allah berikan pada kita untuk mendekatkan diri pada Allah. Tapi di waktu yang sama, Ramadan kemarin dan hari-hari ini merupakan juga ada hal-hal yang menyebabkan kita mungkin akan mencucurkan air mata, menangis apa yang menimpa pada saudara-saudara kita kaum muslimin. Karena setiap terjadi sesuatu di negeri ini, yang paling banyak mengena pertama adalah kaum muslimin. Kita lihat apa yang terjadi di tengah-tengah kita. Kemiskinan tambah menjadi di mana-mana. Jangan heran kalau ada orang mengatakan pada kita bahwa Ramadan yang kemarin ini ada satu keluarga berbuka hanya separuh dari belewa separuhnya untuk sahur, dan itu kaum muslimin berbuka puasa dengan itu. Jangan kemudian mungkin kita heran kalau setelah Ramadan ini di sana sini banyak orang melepaskan Islamnya karena kelaparan. Kemiskinan yang menimpa kepada saudara kita, kalau kita tidak juga ikut memikirkan, karena mementaskan kemiskinan itu bukan hanya tanggung jawab orang kaya, tapi gotong royong pada setiap muslim apa yang mampu untuk bisa diberikan. Kemiskinan ini sebenarnya memang ada yang merencanakan agar begini kaum muslimin terjadi. Artinya sekarang Islam ini sedang dikeroyok dan dirongrong dari segala macam pihak. Ekonominya dihancurkan. Kemudian mereka itu bukan gak tahu hadis Rasul yang mengatakan kadal fakru ayyakuna kufra. Mereka juga mengetahui sengaja dibegal ekonomi kita, sengaja kemiskinan merata kemudian di mana-mana, dan yang kaya juga kadang-kadang acuh tak acuh melihat keadaan mereka.
Bukankah kita mendengar bahwa pintu kota ilmu Rasul Al-Imam Ali bin Abi Thalib, beliau pernah menegakkan bahwa qiwamuddini wad dunya bi arba'ah, tegaknya dunia, tegaknya agama dan dunia ini dengan 4 masalah. Alimun musta'milin ilmah, seorang berilmu alim yang mengamalkan ilmunya. Kedua, jahilun la yastankif an yata'allam, orang bodoh yang tidak enggan, tidak malu untuk menuntut ilmu. Ketiga, wa ghaniyun la yabkhalu bimalih, seorang kaya yang gak kikir dengan hartanya. Dan keempat, wa faqirun la yabi'u akhiratahu bidunya, orang miskin yang enggak menjual akhiratnya, dunia, agamanya dengan dunia. Kemudian Imam Ali memberikan satu pemahaman di balik ini. Beliau menyebutkan, fa idza dhayya'al 'alimu 'ilmahu istankafal jahilu an yata'allam, apabila yang alim sudah tidak lagi mengamalkan ilmunya, maka yang bodoh enggan mau belajar. Mau jadi apa belajar? Contoh para ulama pun enggak memberikan contoh yang indah. Kemudian wa idza bakhilal ghaniyyu bimali ba'al faqiru akhiratahu bidunya, apabila yang kaya sudah kikir dengan hartanya, yang terjadi si miskin akan menjual agamanya dengan dunia. Kemiskinan dibuat semacam ini. Yang paling merasakan kemiskinan pertama, saudara-saudara kita kaum muslimin. Selain saudara-saudara kita enggak merasakan pedihnya hal ini. Ketika kemiskinan merajalela, kemudian orang-orang yang kaya tidak lagi memikirkan nasib mereka. Hal semacam ini belum selesai, mereka ingin merongrong kita. Islam ini dikaburkan pemahamannya, dilemahkan mereka akidahnya, dilemahkan mereka iman mereka kepada Allah dan Rasulnya. Miskin melanda orang yang mukmin kuat, mungkin masih mampu mempertahankan. Tetapi ketika seorang muslim sudah tidak memperoleh pendidikan Islam yang sebenarnya, kemudian keadaan menuntut ia, yang terjadi ialah dia akan muak dengan agama. Dia akan memilih agama apapun yang bisa memberikan sesuatu kepada dia. Dia mungkin hari ini mau ke masjid dan besok mau ke gereja, terserah kemana saja, yang penting ia bisa makan. Belum ada juga yang setelah kemiskinan, lewat kemiskinan masuk ke agama lain, murtad dari agama ini. Kemudian di agama itu mungkin diberi bermacam-macam pengetahuan, tapi banyak juga orang yang sudah acuh tak acuh kemudian dengan agama, karena pendidikan tidak mereka peroleh dengan Islam yang sebenarnya. Maka musuh-musuh Allah dengan gampang mengajak mereka dengan memberikan sesuatu, memancing mereka untuk melepas agama. Belum lagi TV-TV dan acaranya yang menjadikan opini masyarakat bahwa agama itu cuma baju. Hari ini boleh muslim, besok bisa ganti baju, masuk agama lain. Karena hal-hal itu ditampilkan di TV kita, dan yang melihat anak-anak dan saudara-saudara kita sesama kaum muslimin yang pendidikannya amat-amat sederhana, mungkin tanpa memiliki pendidikan. Belum lagi ada acara-acara yang menjadikan kaum muslimin, kalau dilihat acara-acara itu oleh non-muslim, mereka akan tertawa dan lebih cepat mereka memajak saudara kita untuk keluar dari agama ini. Tampilkan mungkin film-film yang kelak kalau mati menjadi begini, kuburannya menakutkan, akan meresahkan kampung, keluar mayatnya segala macam. Hal-hal semacam itu akan mudah sekali orang yang bukan agama kita mengatakan, kamu hidupmu miskin, kalau mati kamu jadi begini, lebih baik kamu ikut agamaku. Hal-hal semacam ini enggak boleh lepas dari kita kalau kita memiliki ghirah sesama kita, sesama saudara. Kalau enggak boleh lepas dari kita kalau kita yakini bahwa Ramadan yang baru kita lewati itu benar-benar kita memperoleh barakah Ramadan dan diterima oleh Allah Ramadan kita. Kalau enggak, kita akan menjadikan mereka setiap hari akan keluar dari agama. Belum lagi hal-hal yang dijadikan bahwa ada satu
perbuatan yang mereka telah rancang bagaimana menjauhkan pemuda Islam, bahkan menjauhkan muslimin dari Islamnya. Gak kenal apa itu Islam. Ketika orang gak memahami Islamnya, maka sekali pertanyaan mengenai Islamnya, dia akan hanyut karena gak mampu menjawab berkaitan dengan Islamnya. Kalau terjadi sesuatu, kita yang rugi ayyuhal ikhwah. Selain kita rugi, kita mas'ul amam Allah yaumal qiyamah. Kalau kita juga enggak mampu, semampu kita mengulurkan tangan, semampu membantu mereka dengan harta, semampu kita menerangkan Islam yang sebenarnya, apapun yang mampu kita lakukan, kita harus lakukan. Karena ini masalahnya sudah sangat-sangat membahayakan. Ini doa wa aslih kulla fasidin min umuril muslimin. Ini yang kita baca dalam Ramadan dan sekarang prakteknya. Belum lagi yang terjadi perselisihan di antara kita sesama kita dengan hal-hal yang gak patut diselisihkan. Kalau kita masih berselisih sementara keadaan saudara kita semacam ini masalahnya sudah diambang kehancuran, maka kita termasuk orang yang akan mas'ul amam Allah, diminta pertanggungjawaban oleh Allah di hari kiamat. Kita sekarang waktunya untuk merangkul, untuk mengayomi, untuk memberi, membenahi apa yang mampu, yang bisa kita lakukan. Kalau enggak, yang mencuri saudara kita. Saya mendengarkan 2 minggu yang lalu ada orang cerita, ada seorang mencuri di pasar, dipegang, dipukul ketika didudukkan di sebelah pasar. Kenapa kamu mencuri? Yang dicuri Anda tahu, nasi di warung. Kenapa Anda mencuri? Kata pencuri itu, mari Anda saya bawa ke rumah saya, anak saya gak makan. Ini kaum muslimin saudara kita. Hal-hal semacam ini kalau kita nggak mikirkan, kemudian kita masih membicarakan hal-hal yang tidak perlu kita bicarakan, yang malah meresahkan umat, menjadikan kita lebih berantakan, maka ini akan mendapat pertanggungjawaban besar di hadapan Allah, di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mencuri orang-orang kita yang dicekoi oleh narkoba ini juga anak-anak kita, yang disajikan film-film porno, gambar-gambar porno juga anak-anak kita, saudara-saudara kita. Ini semua terjadi di tengah-tengah kita. Belum lagi Al-Quran ditafsirkan dengan hal-hal yang tidak bersangkutan dengan Islam, ditarik dengan seenaknya. Maka ini membawa kita harus lebih banyak berbuat tahun ini. Lebih banyak berfokus untuk mulai bagaimana caranya menyebarkan Islam, mendinginkan orang, menyelamatkan orang, membantu semampu kita. Kalau tidak, maka Ramadan yang baru kita lewati. Kemudian hal-hal doa-doa indah yang kita ayunkan di hadapan Allah, kalau enggak merubah kehidupan kita setelah Ramadan ini, maka hal Ramadan yang kemarin perlu kita tangisi. Karena Ramadan itu belum kita ambil yang sebenarnya, belum kita ambil manfaatnya dan barakahnya untuk merubah kehidupan kita, dan itu perlu kita tangisi. Ini keadaan kita, dan di hari-hari berikutnya Majlis Ta'lim ini mungkin akan kita bahas hal-hal yang sebagai mungkin menjawab hal-hal yang apa yang terjadi, supaya Islam ini dibenar, difahami yang sebenarnya, dan supaya kemudian saudara-saudara kita yang sudah dikosongkan pengetahuannya mengenai Islam, kemudian dikosongkan kantongnya dengan kemiskinan, supaya mereka enggak terus terambang-ambing karena banyak orang-orang tertentu yang ingin mengambil mereka, mengambil kesempatan dalam kesempitan saudara-saudara kita. Sementara kita semua yakini kadal faqru ayyakuna kufra. Ayyuhal ikhwah, hal ini perlu kita perhatikan, dan kemudian bismillahi majreha wa mursaha, kita mulai melakukan apa yang bisa kita lakukan. Apalagi kalau kita membaca sejarah-sejarah Rasul sallallahu alaihi wasallam, sejarah a'immatul athhar, sejarah para aulia Allah, yang mana mereka itu kita baca sejarahnya, bagaimana peduli mereka dengan umat,
Bagaimana peduli mereka dengan sesama saudara kaum muslimin. Bahkan bagaimana mereka kadang-kadang sabar, haknya enggak mereka peroleh. Yang penting adalah kaum muslimin ini tetap memperoleh sesuatu yang indah untuk mereka. Kita mungkin masih ingat sabda Imam Ali, pintu kota ilmu Rasul, yang beliau mengatakan, biar aku seorang yang dizalimi, biar aku terima, yang penting Islam dan kaum muslimin selamat. Inilah syiar Imam Ali yang kalau kita menisbatkan wilayah kita kepada beliau, maka perlu kita yang pertama mempraktekkan bahwa mari kita lindungi sesama kaum muslimin sebelum mereka akan dijauhkan dari Islam ini di tengah-tengah kita. Ayyuhal ikhwah, itu yang ingin saya sampaikan sekilas berkaitan dengan apa yang terjadi di tengah-tengah saudara-saudara kita kaum muslimin hari-hari ini. Sekali lagi, awal pertemuan kita ini indah sekali karena kita bertemu hari ini persis dalam rangka memperingati hari lahirnya atau milad Al-Imam Ar-Ridha Ibn Musa Al-Kadhim Ibn Al-Ja'far Ibn Al-Imam Al-Ja'far alaihimussalam, yang kalau kita baca sejarah imam juga akan kita menemukan bagaimana peduli beliau dengan orang-orang dan bagaimana beliau sabar menghadapi orang-orang tertentu untuk menyampaikan Islam yang sebenarnya. Ayyul ikhwah, sering saya sebutkan dan saya ungkapkan ketika kita memperingati milad ataupun wafat mengenai imam, saya sebutkan bahwa, dan mungkin tetap akan saya ulangi, bahwa termasuk karunia Allah besar Allah berikan pada kita untuk kita selalu meluangkan waktu memperingati hari-hari besar semacam ini. Gunanya kita tidak ingin berhenti dalam mengenang sejarah. Kita tidak mau lari di tempat untuk memahami sejarah dan kebesaran sejarah, tetapi gunanya kita mengkaji sejarah orang-orang manusia-manusia besar. Gunanya ialah mulai kita ingin nawaitu meniru, menjadikan mereka adalah suri tauladan kita. Apa yang mampu kita tiru. Memang untuk meniru secara keseluruhannya mungkin mustahil, tetapi setidaknya ma la yudrak kulluh la yutrak kulluh, yang enggak bisa dicakup semuanya jangan ditinggalkan semuanya. Apa yang mampu kita bisa laksanakan, kita laksanakan. Kalau kita diberi Allah taufik untuk mengenang terus ahlu baitin nubuwah, ahlu bait sebagai opah risalah, kemudian kita minta kepada Allah agar diberi taufik untuk bisa mengamalkan, maka kita telah memperoleh satu hidayah yang besar dari Allah dan karunia yang besar dari Allah, yang kita ingin karunia itu terus ditambah oleh Allah untuk agar tetap kita hidup dalam rangka mencintai Rasul dan keluarganya, dan mati dengan mencintai Rasul dan keluarganya, dan kelak dibangkitkan bersama Rasul dan keluarganya, dan mengetuk pintu surga bersama Rasul dan keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan harus, saya kira, setiap hari-hari besar untuk A'immatul Adhar harus diingat selamanya, karena A'immatul Adhar adalah berkali-kali dalam kehidupan sejarah ini memperoleh penganiayaan, yang mana ada musuh-musuh Allah tertentu ingin menghapus nama mereka, menghapus kebesaran mereka, sehingga kita apabila diberi oleh Allah taufik untuk menyebut-nyebut nama Ahlul Bait, maka itu merupakan karunia besar. Ada satu riwayat, karena kalau kita membicarakan sejarah Ahlul Bait, tidak ada yang lebih mazlum dari Ahlul Bait. Sejarah Ahlul Bait semuanya begitu, memperoleh penganiayaan demi penganiayaan, tetapi mereka semua terima demi memikul Islam, demi kaum muslimin supaya selamat. Apapun yang terjadi mereka terima. Ada satu riwayat saya kutip dalam salah satu buku ini, yaitu buku Min Syawahidil Muballighin. Ada hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, bahwa Rasul sallallahu alaihi wa alihi pernah bersabda, yaji'u yaumal qiyamah thalathan yashkun, al-mushaf wal masjid wal itrah. Kelak ada tiga di hari kiamat, mereka semua tiga ini akan mengadu, mengeluh kepada Allah. Pertama adalah al-mushaf, Quran. Kedua, al-masjid, masjid, mengeluh kelak.
Ketiga, al-itrah, keluarga suci Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Kemudian Rasul meneruskan sabdanya, yaqulul mushaf ya rabbi harrafuni wa mazzaquni. Mushaf akan mengadu kepada Allah, ya Allah, mereka memutarbalikkanku dan mereka merobek-robekku. Seperti yang Allah rekam semacam ini dalam Al-Quran. Wa qala ar-rasulu ya Rabb inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Begitu Allah menyebutkan dalam Al-Quran. Ya Allah, kata Rasul, umatku, kaumku meninggalkan Al-Quran. Kalau Al-Quran mengadu pada Allah, ya Rabb harrafuni wa mazzaquni. Mereka memutarbalikkan aku, merubah-rubah dan merobek-robek ketentuan yang telah ada. Wa yaqulul masjid ya Rabb attaluni wa dayya'uni. Ya Allah, mereka sunyikan aku, mereka sia-siakan aku. Nanti ada ungkapan Imam Ali, kalau kita ada pengajian Nahjul Balaghah di malam Selasa itu, ada ungkapan-ungkapan Imam Ali berkaitan akhir zaman. Ada di antara lain Imam Ali menyebutkan, nanti di akhir zaman ini masjid-masjidnya indah dalam bentuk dan bangunannya, tapi sunyi dalam ketentuan dan petunjuk Allah. Kelak masjid di hari kiamat mengadu kepada Allah, ya Rabb attaluni wa dayya'uni. Mereka mensunyikan aku. Bahkan kadang-kadang di masjid mencetuskan fitnah untuk mengadu domba. Kadang-kadang di masjid untuk menjadikan kelahi. Kadang-kadang di masjid untuk dijadikan jual beli dan mengumpat orang. Yang ketiga, wataqulul itrah. Yang ketiga yang mengadu kepada Allah, mengeluh adalah ahlul bait al-itrah. Wataqulul itrah ya Rabb qataluna wa taraduna wa saraduna. Ya Allah, mereka membunuh kami, mereka mengusir kami, mereka memperlakukan perilaku keji terhadap kami. Dan ini sejarah ahlul bait. Karena itu kalau sekali lagi saya katakan, kalau kita diberi taufik oleh Allah untuk mengenang terus sejarah ahlul bait, supaya memang harusnya mereka dikenang dan diikuti, karena mereka sebagai opah risalah yang kalau kita tidak bayar, kita belum mampu menatap wajah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Qul la as'alukum alaihi ajra illa al mawaddata fil qurba. Pada zaman-zaman tertentu mereka mendengarkan nama Ali enggak boleh, dikejar-kejar. Seperti yang saya sampaikan pada syahadah Imam Ali, bagaimana ada usaha-usaha tertentu mereka membunuh orang-orang, khususan keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilakukan Hajjaj bin Yusuf dan kerajaan-kerajaan Umayyin, Abbasiyin terhadap keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam, sejarah menjadi saksi bagaimana mereka dikejar-kejar, dibunuh dan semuanya. Walhamdulillah, kita diberi kesempatan oleh Allah untuk selalu diberi waktu, peluang mengenang keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama selamat bahagia, hari ini kita memperingati hari kelahiran Al-Imam Ali Ar-Ridha. Beliau adalah Al-Imam Ali Ar-Ridha, merupakan imam ke-8 dari imam Ahlul Bait. Kunyah beliau Abul Hasan, laqab beliau Ar-Ridha, Ar-Radhi, As-Sabir, Al-Wafi, As-Sadiq, Al-Fadil. Ini lakab-lakab beliau. Tapi yang terkenal lakab beliau adalah Ar-Ridha, menerima apa yang ditentukan oleh Allah. Ayah beliau adalah Al-Imam Musa Al-Kadhim, Ibn al-Imam Ja'far al-Sadiq, Ibn al-Muhammad al-Baqir, Ibn Ali Zain al-Abidin, Ibn al-Husain, Ibn Ali bin Abi Talib, atau Ibn al-Husain, Ibn Fatimah binti Sayyid al-Wujud Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu beliau disebut Tuktum. Ada yang menyebut Najmah namanya. Setelah melahirkan Imam Ridha, ibu Imam Ridha disebut oleh Al-Imam Musa At-Tahirah, yang suci, bersih. Lahir di Madinah, kota datuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
ala munawwiriha alaf at-tahiyya wassalam. Beliau lahir 11 Dzulqa'dah seperti hari ini pada tahun 148. Ada yang mengatakan lahirnya tahun 153. Ada perselisihan berkaitan hari, bulan maupun tahun kelahiran Al-Imam Al-Ridha. Istri beliau yang paling terkenal disebut Sabikah. Sabikah ini dari keluarga Maryah Al-Qibtiyah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Sejarah mencatat bahwa beliau hanya memiliki satu anak, yaitu Al-Imam Muhammad Al-Jawad. Riwayat lain mengatakan ada anak selain Imam Jawad, tapi yang paling ma'ruf, terkenal sekali, beliau hanya memiliki satu putra bernama Muhammad, yang imam ke-9 yang disebut Al-Imam Muhammad bin Ali Al-Jawad. Ketika wafat ayah beliau, Imam Musa Al-Kadhim, yang diracun oleh Harun, ketika wafat Al-Imam Musa, umur Al-Imam Ali Ridha waktu itu 24 tahun 6 bulan, dan semenjak itu beliau memikul imamah dalam usia 24 tahun dan 6 bulan. Ada yang menyebutkan riwayat selain ini. Beliau memikul imamah selama 19 tahun. Setiap kita membaca sejarah A'immatul Adhar, kita menemukan sejarah menulis, mencatat, mereka selalu pakai cincin, dan cincinnya selalu terukir bermacam-macam. Satu imam dengan imam yang lain macam-macam. Sayyidah Fatimah pun cincinnya terukir tulisan. Sejarah mencatat bahwa ukiran yang ada dalam cincin Imam Ridha adalah Masya Allah la quwwata illa billah. Beliau hidup di masa Harun, di masa Amin putra Harun, dan kemudian di masa Ma'mun putra Harun juga. Beliau wafat bulan Safar 17 Safar tahun 203 Hijri. Wafat diracun oleh Ma'mun Al-Abbasi, yang nanti kita bahas, yang begitu menampakkan cintanya kepada Imam Ridha, tapi dialah yang meracun Al-Imam Ridha, Ma'mun putra Harun. Ini yang disebutkan oleh Imam Ali Zainal Abidin dan oleh imam-imam lain ketika mereka berkata, ma minna illa maktulun aw masmum. Tidak semua kita Ahlul Bait mengakhiri kehidupan ini terbunuh, maktul atau masmum, diracun. Ini yang ketika salah Ibnu Ziyad mengancam Imam Ali Zainal Abidin, kata Imam, jangan mengancam kita, jangan kamu mengancam kita dengan pembunuhan. Al-qatlu lana 'adah wa karamatuna 'indallahi syahadah. Pembunuhan yang terjadi pada keluarga kita, mati dibunuh itu biasa. Kemuliaan kita selalu kita peroleh dari Allah melewati pintu syahadah di jalan Allah. Beliau wafat tahun 203. Beliau dikebumikan di Khurasan, di Iran. Persis kuburannya di dekat Harun, Raja Abbasi yang paling terkenal, yang orang sebut Harun Rashid katanya. Sebagaimana sejarah Imam Ahlul Bait, kita mengenal bahwa mereka adalah orang-orang yang memiliki akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Sebagai penerus Rasulullah, di zaman manapun selalu mereka menyandang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, sehingga setiap orang menyaksikan mereka tahu ini adalah keturunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Sebelum orang tanya dan bertanya siapa dia, dari praktek akhlaknya sudah nampak simatu ahlil bait, simat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Sejarah mencatat beliau tidak pernah memarahi orang siapapun.
tidak pernah memutus pembicaraan orang yang berbicara dengan beliau, tidak pernah mencaci orang, tidak pernah menolak keperluan orang yang datang kepadanya, bahkan tidak pernah mengulurkan kakinya di hadapan orang yang duduk di hadapan beliau, tidak pernah mencaci atau mengucapkan kata-kata keras walau terhadap pelayan-pelayan dan pembantunya. Bahkan sejarah mencatat Al-Imam Ar-Ridha kalau dihidangkan makanannya, semua yang bersama beliau, hatta yang jaga pintu rumah beliau, siapapun tetap disuruh makan bersama dengan beliau. Ketika salah satu muridnya datang menegur, "Ya Imam, tidakkah engkau mencari tempat sendiri, enggak kumpul dengan mereka?" Kata Imam, "La, Tuhan kita satu. Kita akan kembali pun kepada Tuhan yang satu itu." Yasir, khadim beliau bernama Yasir, beliau berkata, setiap Imam Ridha ingin menyuruh pembantunya, ketika diberitahu bahwa pembantunya sedang makan, beliau berkata, "Biarkan, tinggalkan sampai selesai, jangan putus makannya. Ketika selesai makan, baru panggil kemari." Akhlak Ahlul Bait adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu yang ada pada Ahlul Bait. Dan itu yang dipraktekkan oleh Ahlul Bait sepanjang sejarah. Kita akan menemukan dimanapun kita membicarakan mengenai kemuliaan, ketawaduan, kedermawanan, belas kasihan kepada orang-orang yang enggak mampu, memberikan makan kepada orang, dan hal-hal semacam ini kita akan menemukan pada a'immatu Ahlul Bait alaihimus salatu wassalam. Kalau Rasul merupakan puncak makhluk Allah yang memperoleh titel Abdullah, kalau Rasul merupakan puncak makhluk Allah dalam beribadah kepada Allah, bagaimana kaki beliau bengkak, bagaimana saut jawaban beliau ketika dikatakan oleh salah satu istrinya, "Kenapa kamu paksakan bangun malam semacam ini sampai kakimu bengkak? Bukankah engkau seorang nabi yang telah diampuni dosamu dan enggak memiliki dosa?" Jawaban Nabi itu hanya, "Afala akunu abdan syakura." Tidakkah aku ingin menjadi seorang hamba yang bersyukur kepada Allah? Maka sejarah penerus Rasulullah, a'immah Ahlul Bait, dalam bentuk ibadah mereka adalah beragam bentuk ibadah mereka, tapi semuanya sama dalam pengabdian mutlak kepada Allah. Al-Imam As-Sajjad pernah mengatakan, "Ya Allah," waktu beliau sujud, "kalau aku enggak mempunyai hak-hak lain yang kau wajibkan kepadaku agar aku selesaikan, maka kepalaku ini tidak pernah aku angkat dalam sujudku sampai aku wafat." Sejarah a'immah Ahlul Bait dalam bentuk ibadah lah, mereka memiliki contoh yang indah dari datuk beliau Sayyidil Wujud Muhammad sallallahu alaihi. Karena itu Al-Imam Al-Ridha terkenal dalam ibadah beliau yang begitu tinggi menghadap pada Allah. Salah satu pengawal beliau yang disuruh oleh Ma'mun untuk membawa beliau dari Madinah untuk pergi ke Khurasan, beliau berkata, "Aku saksikan dalam semua perjalanan bahwa Al-Imam Ar-Ridha selalu menjaga waktu dalam sholatnya. Selalu sebulan aku bersama beliau, tidak aku temukan kecuali mengabdi, berdoa dan bermunajat dan mencucurkan air mata selalu berhadapan Allah." Kemudian pengawal itu berkata, "Aku sholat di belakang beliau, tidak ku dengar selama perjalanan ini kecuali rakaat pertama beliau setelah Fatihah membaca inna anzalna, dan rakaat kedua setelah Fatihah membaca qul huwallah dalam salat-salat wajibnya." Ketika kita membicarakan ibadah, merekalah contoh dari keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk ibadah, dalam kemuliaan, dalam kedermawanan.
sehingga semua orang menyaksikan kebesaran yang ada pada mereka. Setiap orang ketika menatap wajah mereka pasti akan mengatakan, innaka haqqan ibna Rasulillah, kamu memang putra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kita masih ingat sejarah ketika Rasul menyampaikan sesuatu pertanyaan, kemudian ternyata yang menjawab pertanyaan itu Siti Fatimah. Ketika Imam Ali menyampaikan jawaban Siti Fatimah, kata Rasulullah, dari mana ya Ali? Kata Imam Ali, dari putrimu Fatimah. Rasul bangun kemudian pergi memeluk putrinya seraya berkata, innakan ibnatu Muhammad, memang kamu adalah putri Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ali Ridha hidup setelah wafat ayah beliau dalam pemerintahan Harun. Ada yang menyebutkan sekitar 10 tahun bersama Harun. Harun di masa ayah beliau, Al-Imam Musa Al-Kadhim. Imam Musa Al-Kadhim adalah imam yang terbanyak hidupnya di penjara. Dipindah oleh Harun dari penjara ke penjara yang lain dengan bermacam-macam siksaan. Ketika wafat Al-Imam Musa Al-Kadhim, maka Al-Imam Ali Ridha meneruskan imamah. Banyak orang datang juga kepada Harun agar Harun memperlakukan perilaku yang sama terhadap Imam Ali Ridha seperti perilaku dia terhadap Musa, Al-Imam Musa Al-Kadhim. Tetapi Imam Ridha telah berkata, Harun tidak pernah melakukan sesuatu kepadaku dan tidak pernah mampu melakukan sesuatu kepadaku. Setiap ingin melakukan sesuatu pasti berubah. Ketika salah satu bahkan murid mengikut Imam Ali Ridha berkata, ya Imam, tidakkah kamu melihat bagaimana ayahmu diperlakukan oleh kerajaan yang zalim ini? Sementara sekarang kamu menyebutkan keimamahanmu, tidakkah engkau takut akan dilakukan oleh Harun kepadamu seperti ia melakukan kepada ayahmu? Aku memiliki apa yang dimiliki oleh datukku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena masing-masing a'imah ini memiliki sesuatu dari Rasulullah. Karena mereka sebagai penerus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Ridha, pernah datukku Rasul berkata kepada seseorang, kalau Abu Jahal mampu mengambil satu helai rambutku, aku bukan nabi. Dan dengarkan, kalau Harun pernah mampu melakukan sesuatu kepadaku, aku bukan imam. Ini ketentuan Allah. Tetapi memang Harun tidak bisa melakukan sesuatu terhadap imam, tetapi bukan berarti Harun membiarkan imam, tidak. Masih juga mengepung di rumahnya, sehingga apapun yang diungkapkan oleh Imam Ridha pasti akan sampai ke sana. Harun menyebarkan mata-matanya di mana-mana. Katanya pernah suatu hari Harun gak kuat pernah memanggil. Ketika memanggil ini gemetar, kamu dipanggil oleh Harun. Kata Imam Ridha, lihatlah apa yang nanti terjadi. Gak pernah ia bisa melakukan sesuatu, karena aku telah dibeli oleh datukku satu silah, senjata. Apa itu? Nanti kamu akan lihat. Senjata apa itu ya Imam? Doa yang diberikan dari datukku dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kemudian ketika sampai pada Harun, imam menyampaikan itu, berubah Harun sikapnya. Tetapi kemudian jangan anda berkata, kenapa imam-imam yang lain kena? Saya katakan lagi bahwa setiap imam pada zamannya masing-masing telah memperoleh sesuatu yang harus mereka peroleh dengan ketentuan yang telah Allah tentukan, bukan membedakan antara satu dengan yang lain. Ketika ada salah satu orang tanya pada salah satu imam, siapa yang paling mulia dari kalian? Jawaban imam itu, awwaluna Muhammad, wa awsatuna Muhammad, wa akhiruna Muhammad. Awal kita Muhammad, pertengahan kita Muhammad, akhir kita Muhammad. Ajjalallahu farajahu syarif. Beliau hidup di masa Harun. Kemudian setelah Harun
wafat, antara anak Harun Amin dan Ma'mun terjadi perselisihan sampai kemudian Ma'mun mampu membunuh Amin tahun 198 kalau tidak salah. Kemudian Ma'mun ingin mendekatkan diri kepada Al-Imam Ridha. Sebelum saya ceritakan berkaitan beliau diangkat menjadi putra mahkota sebagai wakil dari Ma'mun, sebelum saya ceritakan ke sana bahwa Ma'mun, kerajaan Abbasi saat itu, Ma'mun tahu kedudukan yang dimiliki oleh Ahlul Bait dan keluarga-keluarga Ahlul Bait, tahu bahwa masa ini masih ke sana. Itu ketentuan yang disampaikan Imam Ali Zainal Abidin dalam mimbar ketika Yazid hadir setelah pembantaian Karbala. Ketika Imam Ali khutbah, telah Imam Sajjad Ali Zainal Abidin mengenalkan diri beliau, antara lain beliau mengatakan, kami Ahlul Bait diberi oleh Allah ada 6. Antara lain yang 6 itu ialah kami diberi al-mawaddata fi qulubin nas. Allah memberikan bahwa manusia yang masih bersih pasti akan mencintai Ahlul Bait dan keluarga Ahlul Bait. Ma'mun tahu benar bahwa gejolak masa masih kepada Ahlul Bait dan abna Ahlul Bait. Karena itu Ma'mun ingin menguatkan kerajaannya dengan pura-pura merangkul Ahlul Bait. Sehingga Ma'mun memerintahkan orang-orang untuk mendatangkan Imam Ridha dari Madinah untuk datang ke Khurasan. Imam Ridha sangat mengetahui karena telah diberitahu oleh ayah beliau dan ayah beliau dari ayah beliau dari ayah beliau dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan pernah Imam Ridha keluar dari masjid Rasulullah lewat pintu yang lain, Harun keluar dari pintu yang lain. Ketika keluar Imam Ridha berkata, alangkah jauhnya antara kita, tapi alangkah dekatnya kuburan kita. Masih di Madinah beliau. Dan memang karena kuburan beliau sekarang yang diziarahi orang ini di Mashhad. Mashhad ini di Iran sekarang. Itu kalau musim panas yang ziarah Imam Ridha sekitar 6 juta orang. Dari negeri Khalij maupun dari negeri dalam negeri sendiri. Tidak ada waktu, 24 jam orang sulit memegang raudhah beliau. Beliau telah mengatakan alangkah jauhnya antara kita, tapi alangkah dekatnya kuburan ini. Beliau ketika dipaksa untuk datang ke Khurasan, beliau tahu ini yang dijanjikan Rasulullah. Karena itu ketika beliau disuruh datang atas perintah Ma'mun, nggak bisa ditolak lagi. Ketika beliau sampai ke kuburan Rasulullah untuk pamitan terakhir, kata perawi yang ikut bersama beliau, aku lihat Al-Imam Ridha di hadapan datuk pusara datuknya kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya mencucurkan air mata. Bangun kembali lagi mencucurkan air mata. Nampak orang yang akan berpisah dan enggak kembali. Setelah beliau ziarah, beliau kumpulkan semua keluarganya yang dekat maupun yang jauh. Kemudian setelah selain yang beliau bawa, beliau berkata, ini pertemuan aku di tempat ini yang terakhir dan aku enggak akan kembali lagi ke tempat ini. Beliau akhirnya pergi. Dalam perjalanan yang jauh, dalam berbagai riwayat disebutkan beliau juga sampai haji tahun itu dan semuanya. Tetapi dalam perjalanan beliau saat itu, ketika beliau sampai di Naishabur, salah satu negeri di Khurasan sana, orang semua ketika beliau mau berangkat, orang semua berkumpul ingin mendengarkan sesuatu dari imam. Beliau di atas haudajnya, ribuan orang kumpul di
antara mereka ulama-ulama yang besar semuanya kumpul. Mereka semua, di antara mereka ada Abu Zar Ar-Razi, Muhammad bin Aslam At-Tusi, dan pelajar-pelajar tuntut ilmu semuanya. Ketika masuk ke Naisabur, mereka semua berkata, wahai putra Muhammad, tampilkan wajahmu, kami ingin melihat wajahmu, dan sampaikan hadis dari datukmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah begitu banyak orang yang berdiri tanpa pakai menggunakan sandal, ribuan, bahkan orang mengatakan ribuan saat itu, semua talabatul ilm ingin mendengarkan hadis langsung dari Al-Imam Ridha, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di situ kemudian Imam Ridha menyebutkan hadis dari Rasulullah, yang hadis ini disebut silsilah dhahabiyah, rantaian emas. Karena perawinya beliau, ke ayah beliau, ke datuk beliau, sampai Rasulullah, sampai Jibril anillah. Beliau mengeluarkan wajah beliau. Kemudian seluruh ulama saat itu semua teriak, ansitu, ansitu, diamlah, jangan teriak-teriak. Saat itu kemudian Al-Imam menyampaikan hadisnya begini. Haddatsani Abi Al-Kadhim an abihi Ja'far As-Sadiq an abihi Ali ibn Abi Talib an abihi Muhammad Al-Baqir an abihi Zain Al-Abidin an abihi Al-Husain an abihi Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhum. Dalam buku ini, haddatsani habibi wa qurrati aini Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi qala haddatsani Jibril qala sami'tu Rabbal Izza yaqul la ilaha illallah hisni faman qalaha dakhala hisni wa man dakhala hisni amina min azabi. Ayahku meriwayatkan dari ayah Musa Al-Kadhim, dari ayahnya Ja'far Sadiq, dari ayahnya Al-Imam Al-Baqir, dari ayahnya Al-Imam Zainal Abidin, dari ayahnya Al-Imam Husain, dari ayahnya Ali bin Abi Talib. Imam Ali berkata, aku mendengarkan dari kekasihku Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku mendengar dari Jibril, kata Jibril, Rabbul Izzah, Allah berfirman bahwa kalimat la ilaha illallah bentengku, siapa yang mengucapkan kalimat itu maka ada dalam naunganku, dan siapa yang ada dalam naunganku akan selamat dalam siksaanku. Kemudian Imam menutup kembali. Setelah itu Imam membuka kembali mengatakan, syurutiha wa ana min syurutiha kama fi riwayah. Kalimat itu ada syaratnya dan aku termasuk syarat-syarat yang harus ada dalam kalimat itu. Ini silsilah dhahabiyah yang disebutkan oleh para ulama, disebutkan merupakan apabila dibacakan kepada orang yang gila, orang tersebut akan sembuh. Begitu orang menyebutkan, meriwayatkan dari Ahmad bin Hanbal. Sesampainya Imam Ridha dipaksa oleh Ma'mun untuk mengalihkan posisinya sebagai khilafah. Kata Ma'mun, aku ingin lepas, kamu silahkan menjadi pemimpin. Kata Imam Ridha, tidak. Kalau tidak, kamu jadilah waliyul ahad, artinya wakil beliau, putra mahkota. Ketika aku tidak ada, nanti kamu jadi pemimpinnya. Ditolak oleh Imam. Berkali-kali Imam menolak, tetapi dipaksa oleh Ma'mun, dan Imam sangat tahu apa di balik paksaan ini. Imam tahu ini cuma politik dan siasatnya. Ketika terakhir Ma'mun enggak memberi jalan, kamu terima atau mati. Mati saat itu beliau artinya mati banyak juga, mati pengikut-pengikut beliau dan pecinta Ahlul Bait untuk menyelamatkan. Beliau terima. Beliau berkata, tapi dengan syarat, aku tidak mengangkat orang, melantik atau menurunkan orang, memecat orang, tidak merubah, tidak menentukan, tidak ada sesuatu. Iya. Diumumkan harinya. Sejarah mencatat begini, ayyuhal ikhwah. Ketika Imam Ridha diambil sumpahnya, baiatnya untuk menjadi waliul ahad, itu di bulan Ramadan, tanggal 6 Ramadan tahun
201. Baiat, semua orang datangkan untuk berbaiat. Dan saat itu kemudian dibuatkan uang logam dengan nama beliau. Ketika hari pelantikan semua berbaiat, membaiat, ada salah satu murid imam, pengikut-pengikut imam yang melihat dengan wajah yang gembira. Kita biasa dikejar-kejar oleh kerajaan, saat ini diberi kesempatan. Ketika saat hari pelantikan itu, semua al-Alawiyin, al-Abbasiyin supaya datang, dan semua diberi jaizah oleh kerajaan. Itu hari gembira. Ada di antara mereka yang gembira, imam melihat kemudian dipanggil. Kemudian setelah dia dipanggil, didekatkan, dibisi oleh imam, kamu gembira ya, ketahuilah ini gak bakal terjadi semua ini. Artinya imam sangat ridho, Imam Ridho sangat yakin, aku akan wafat sebelum terjadi. Artinya walaupun jadikan wakil karena, tapi aku akan wafat sebelum matinya Ma'mun, karena Ma'mun yang akan membunuh aku. Semua orang datang, diperintahkan untuk berbaiat. Kemudian ada orang-orang tertentu yang melontarkan beberapa pertanyaan. Kenapa Ali Ridho menerima? Ketika saya membicarakan mengenai Imam Hasan Mujtaba, saya katakan dalam sejarah Ahlul Bait ini ada hal-hal yang kadang-kadang orang kemudian ingin menjatuhkan atau mensalahfahami. Saya katakan dalam rangka memperingati Imam Hasan al-Mujtaba 15 Ramadan yang lalu, banyak ketika kita membicarakan Imam Hasan, pasti kita akan mengenang sulh Hudaybiyah. Sulh Imam Hasan dengan Muawiyah. Orang pernah mengatakan, kenapa Imam Hasan pengecut menerima perdamaian? Kenapa enggak bangkit seperti adik beliau Al-Imam Husain al-Syahid? Dan di saat itu telah kita jawab. Artinya hal-hal semacam ini kita yakini bahwa mereka adalah penerus Rasul. Maka yang mereka lakukan adalah apa yang harus mereka lakukan menurut ketentuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan pengecut dan bukan penghinaan. Kalau waktu itu Imam Husain, maka imam pun akan menerima perdamaian. Kalau Imam Husain yang Imam Hasan hidup di zaman Imam Husain, maka Imam Hasan pun akan bangkit seperti Imam Husain. Persis mereka khulafa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga Al-Imam Rasulullah pun menerima sulh Hudaybiyah. Banyak orang berkata, ya Imam, kenapa kamu terima? Tidakkah kamu tolak? Kata Imam, aku menerima ini dengan terpaksa untuk menjaga kebenaran. Seperti Yusuf pernah menerima kepemimpinan Nabi Yusuf, bukan di negeri orang muslim, bahkan di negeri orang kafir. Pernah Yusuf berkata ingin menerima kepemimpinan di saat itu, waj'alni ala khazainil ard inni hafizun. Dibaiat beliau, semua orang datang membaiat, semua orang memuji. Karena zaman itu yang paling hidup, yang paling laku memang para syuara yang memuji-muji kebesaran. Saat itu semua orang memuji Ma'mun, memuji Imam Ridho, kerajaan membagi-bagikan harta untuk mengkaburkan suasana agar mereka menganggap ternyata Ma'mun juga berpihak kepada Al-Alawiyin atau Ahlul Bait. Orang-orang yang ingin berontak, mereka pun akan tidak berontak melihat bahwa ini telah damai dan enak. Untuk kepentingan sesaat, dan Imam Ridho sangat tahu. Yang hidup di zaman Imam Ridho, ketika semua orang mulai mengeluarkan syair-syair mereka, ada di antara mereka yang hidup saat itu yang amat terkenal ahli syair adalah Abu Nuwas, yang orang sebut Abu Nawas. Kadang-kadang orang membaca sejarah Abu Nuwas ini yang diambil leluconnya saja, padahal beliau adalah pengikut Imam Ridho. Padahal beliau orang yang sangat bijaksana, orang yang baik, dan orang memiliki bermacam-macam tanpa arti wala. Dalam hal semacam ini, Abu Nawas datang, Ma'mun berkata, kenapa kamu enggak memuji? Sementara kamu sastrawan, ahli syair, ahli semuanya. Kenapa kamu tinggalkan enggak memuji putra Musa Ali Ridho? Riwayat lain bukan Ma'mun yang berkata, tapi orang-orang di luar semua pada berbicara. Kenapa kita enggak mendengarkan pujian Abu Nuwas untuk Imam Ridho? Ketika suara ini begitu santer kemana-mana, Abu Nuwas mulai mengucapkan syairnya, dan inilah syairnya. Qila li
anta awhadun nasi turra fi fununin minal kalamin nabihi fa'ala ma tarakta madhab Musa wal khisal allati tajamma'na fihi qultu la ahtadi li madhi imamin kana Jibrilu khadiman li abihi. Orang berkata kepadaku, kata Abu Nuwas, orang semua berkata kepadaku, engkau satu-satunya orang yang paling ahli sejarah, ahli sastra, yang paling menguasai sastra bahasa Arab dan kata-kata yang indah. Engkau memiliki seluruh mutiara keindahan bahasa. Setiap kamu ungkapkan sesuatu, semua orang ingin menerimanya dengan senang dan berebut untuk memperoleh. Tetapi kenapa engkau tinggalkan, enggak pernah engkau memuji putra Musa? Sementara putra Musa artinya Ali bin Musa Imam Ridho. Sementara seluruh arti kebaikan dan keindahan ada pada Ali putra Musa ini. Kata Abu Nawas, kukatakan kepada mereka, aku enggak mampu memuji seorang imam yang dulunya Jibril merupakan khadim ayahnya. Kata Abu Nawas, apa yang mampu ku katakan kepada Imam Ridho, sementara di datuknya dan ayah-ayah beliau khadim mereka adalah Jibril. Suatu hari Abu Nawas melihat Imam Ridho keluar dari tempat Ma'mun, ala baghlah menunggangi kudanya. Abu Nawas mendekati, mengucapkan salam. Terus ia berkata, wahai putra Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, aku mengarang beberapa bait syair untukmu. Aku ingin kamu mau mendengarkan syair-syair itu. Kata Imam Musa, hat. Kata Imam Al-Ridho, hat, mari bacakan. Kata Abu Nawas, mutahharun naqiyat thiyabuhum tajri salatu alaihim aynama dhukiru man lam yakun alawiyan hina tunsibuhu fama lahu fi qadim ad-dahr muftakharu wallahu lamma bada khalqan faatqanahu safakum wastafakum ayyuhal basharu wa antumul mala'ul a'la wa indakum ilmul kitab wa ma ja'at bihi suwar. Suci bersih baju-baju mereka, terus diungkapkan salat kepada mereka dimanapun disebut nama-nama itu. Siapa yang enggak sampai kepada Ali nasabnya, maka pasti ia tidak memperoleh yang mampu untuk dibanggakan baginya. Allah ketika memulai ciptaannya, maka dimulai ciptaan itu untuk memilih kalian, dan kalian dipilih dari seluruh makhluk Allah. Dan kalianlah yang terutama dan tertinggi, dan pada kalianlah ilmu Alkitab dan semua yang terkandung dalam surat-surat Al-Quran. Perjalanan Al-Imam Ali Ridho setelah dipaksa berbaiat, karena sejarah menulis beliau tadi dibaiat tahun 201 tanggal 6 Rabiul Awwal, tanggal 6 Ramadan. Kemudian beliau wafat tahun 203. Kalau dibaiat 201, 203 beliau wafat, hanya seling 2 tahun. Ketika beliau sakit, Ma'mun pun. Tapi sebelum ini ayyuhal ikhwah, Imam Ridho termasuk imam yang memperoleh kesempatan untuk menyampaikan ilmu Rasulullah, yang mirip memperoleh kesempatan seperti Imam Ja'far, walaupun Imam Ja'far yang paling memperoleh kesempatan. Tapi Imam Ridho kenapa? Karena Ma'mun sering mengumpulkan orang-orang yang alim-alim, semua dikumpulkan dari muslimin bahkan dari non-muslim. Tujuannya Ma'mun ingin menjatuhkan Imam Ridho agar enggak mampu memberikan jawaban. Tetapi semua pertanyaan dijawab oleh Imam Ridho. Bahkan dalam buku Qaudatun disebutkan orang bertanya dengan semua bahasa, dijawab dengan bahasa mereka masing-masing. Ketika ada orang yang heran, kata Imam, bukankah kami hujjatullah ala khalqih? Kalau kami hujjatullah ala khalqih, maka kami diberi oleh Allah memahami seluruh bahasa khalqillah.
Semua dijawab. Dan Al-Imam Ridha dalam buku-buku yang ada adalah salah satu imam, ini semua a'imah Ahlul Bait adalah penggandeng Al-Quran. Tetapi jawaban-jawaban Al-Imam Ridha dalam sekian pertanyaannya selalu beliau ungkapkan jawaban itu diambilkan dalil dari Al-Quran. Semua pertanyaan beliau. Bahkan salah satu muridnya ada yang mengatakan, dalam buku ini juga disebut juga, pernah mengumpulkan sampai 18.000 pertanyaan yang diungkapkan oleh Imam Ridha dengan jawaban Imam Ridha. Berkaitan dengan tauhid, berkaitan dengan apapun, beliau menyampaikan jawabannya. Sampai akhirnya beliau wafat pada Safar, 17 Safar 203. Ketika beliau sakit, demam panas, ketika beliau telah menceritakan semua pada muridnya apa yang akan terjadi, waktu itu Ma'mun memanggil seseorang, kemudian diberikan racun segini orang itu agar diletakkan di tangannya, dilakukan semacam ini, dan tidak boleh mencuci tangannya. Orang itu bertanya, untuk apa? Kata Ma'mun, lakukan, jangan tanya. Imam sedang sakit berhari-hari. Kemudian Ma'mun berkali-kali setiap hari juga menjenguk imam. Di hari terakhir itu menjenguk. Kata Ma'mun, kamu ini sakit yang begini, wa'ak panas, kamu harus meminum asir rumman, jus dari rumman, delima. Dipanggillah orang tadi itu untuk bawakan delima yang indah. Kemudian orang itu disuruh meras delima dengan tangannya yang telah teracun, dan itu diberikan kepada Al-Imam Ar-Ridha, dan dengan itu Al-Imam Ridha wafat dengan racun tersebut. Ma minna illa maqtulun aw masmum. Beginilah perjalanan para a'immatul athhar. Ma minna illa wa maqtulun aw masmum. Sebelum saya akhiri, saya kutip ada beberapa ungkapan Imam Ali Ridha, indah, banyak sekali. Tapi mungkin saya ambil satu atau dua kalau mampu malam ini, sebelum saya akhiri dalam menit-menit terakhir ini. Al-Imam Ridha pernah ditanya, su'ila an khiyaril ibad, siapa orang-orang hamba Allah yang paling bagus, yang paling baik, itu siapa? Faqala alladzina idza ahsanu istabsharu wa idza asa'u istaghfaru wa idza u'tu syakaru wa idza ibtulu sabaru wa idza ghadibu afaw. Orang-orang yang baik itu siapa ya Imam? Hamba-hamba Allah yang baik itu siapa ya Imam? Ini pertanyaannya. Imam menjawab, mereka adalah apabila berbuat baik gembira. Dalam arti gembira bukan membanggakan dirinya, tidak, tapi gembira karena melakukan perbuatan baik. Di dalam hatinya dia gembira. Wa idza asa'u istaghfaru, kalau mereka berbuat salah, kekeliruan, cepat-cepat minta ampun kepada Allah. Wa idza u'tu syakaru, apabila diberi langsung bersyukur pada Allah. Orang kalau berbuat baik senang, ini tandanya orang mukmin. Kalau orang berbuat dosa senang, kuali sudah, ini berbahaya. Jadi orang yang hamba Allah yang baik, kata Imam Ar-Ridha, kalau berbuat baik gembira. Kegembiraan itu kan macam-macam. Ada orang pernah membagikan uangnya, terus merasa lega, karena apa? Bisa membantu orang, menolong orang dengan payah, kemudian gembira. Ini apabila melakukan kebaikan gembira. Apabila melakukan kesalahan, perbuatan dosa, cepat minta ampun. Apabila memperoleh nikmat dari Allah, cepat-cepat bersyukur. Wa idza btulu sabaru. Yang keempat, kalau mendapatkan cobaan, musibah, sabar. Yang kelima, wa idza ghadibu, kalau marah, afau, cepat-cepat memaafkan yang dimarahi. Jadi menurut Imam Ridha, manusia atau hamba Allah yang baik itu ada 5. Kalau berbuat baik gembira, kalau berbuat salah cepat-cepat mohon ampun pada Allah, kalau diberi terima kasih, kalau mendapatkan cobaan sabar, dan kalau marah cepat-cepat memaafkan orang yang dimarahi.
Kemudian ungkapan kedua, ini ungkapan kita lewat saja ya, padahal mungkin ungkapan ini juga perlu dibahas sendiri, tapi kita lewat. Dan saya anjurkan untuk diri saya dan antum, setiap kita di hari-hari milad atau wafat para a'immah, bacalah aqwal mereka, ungkapan-ungkapan mereka sebagai pegangan jalan perjalanan hidup kita. Ada ungkapan kedua dan terakhir, la yastakmilu 'abdun haqiqatal iman hatta takuna fi khisal thalatha. Seorang hamba tidak pernah memperoleh kesempurnaan atau sempurna hakikat imannya sehingga memiliki 3 hal dalam kehidupannya. Pertama, at-tafaqquh fid din, memperdalam, mengkaji ilmu agama, ilmu Allah. Kedua, husnut taqdir fil ma'isyah, bisa mengatur cara hidupnya dalam kehidupannya. Artinya mengatur ini bagaimana cara tidak boros dalam yang dimiliki, tidak kikir, bisa bagi sesuatu pada yang lain, bisa hidup dengan orang lain, bisa memberikan hak yang lain, husnul takdir dalam kehidupan. Ketiga, as-sabru 'ala razaya, sabar dalam kesulitan dan bencana. Jadi orang tidak pernah mendapatkan kesempurnaan imannya sebelum memiliki 3 hal. Yang pertama ialah memperdalam ilmu agama. Kedua, mampu dan pandai dalam mengatur roda kehidupannya. Ketiga, sabar dalam menghadapi cobaan dan bencana. Ayyuhal ikhwah, masih banyak pasti berkaitan dengan Al-Imam Ar-Ridha. Cuman malam ini yang sempat kita bicarakan adalah hal-hal semacam itu. Bisa kita kaji kembali dalam buku-buku tertentu agar kita lebih banyak mengkaji sejarah mereka untuk bisa mulai mengamalkan apa yang mampu kita amalkan. Kita mohon kepada Allah, bertawassul pada Rasul dan keluarga suci Rasul sallallahu alaihi wa alihi, agar kita enggak dipisahkan dengan mereka dalam kehidupan kita, dan agar kita wafat dan mati tetap memiliki cinta pada Rasul dan keluarganya, dan kelak kita dibangkitkan bisa menatap wajah Rasul dan keluarganya untuk memohon syafaat dan kemudian diberi syafaat agar kita masuk surga bersama mereka. Allahumma bihaqqi Muhammad wa ali Muhammad, salli ala Muhammad wa ali Muhammad, rzuqna hubba Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma ahyina ala dhalik wa amitna ala dhalik wahsyurna fi zumrati man ahabba Muhammada wa ala Muhammad ma'a Muhammadin wa alihi ya karim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.